Dan di sini Wujing sangat kesal karena dia mengetahui data yang selama ini dia cegah agar tidak sampai ke pihak Amerika ternyata sampai juga. Wujing tahu data itu terkirim dari pangkalan ini. Awalnya insting Wujing mencurigai Qin yang mengirim data itu. Tapi sistemnya berkata lain. Sistemnya membaca data itu terkirim dari laptop Jinso, yang akhirnya Wujing yang kesal memukul anak buahnya itu karena berkhianat. Sementara kita tahu Jinso tidak berkhianat. Qin yang tak bisa melihat Jinso dipukuli ingin membantunya, tapi Reddington menyuruh Qin agar diam saja. We have to do something. Quiet. Wujing masih sangat kesal membanting laptop milik Jinso itu. Akibat itu, USB yang Qin pasang di laptop Jinso terlepas. Jinso yang melihat USB itu akhirnya mengetahui bahwa yang mengirim data itu adalah Qin. Tapi saat dia ingin memberitahu yang sesungguhnya kepada Wujing, tiba-tiba Reddington mengambil senjata milik anak buah Wujing dan membunuh Jinso dan berkata dia tidak punya banyak waktu untuk ini dan harus pergi sekarang karena FBI akan segera datang dan Reddington tak ingin ada di pangkalan ini saat itu terjadi. Wujing yang kesal Reddington membunuh anak buahnya mengancam Reddington bahwa dia juga akan membunuh salah satu antara mereka berdua. Tapi di sini Reddington mengungkapkan alasannya membunuh Jinso dan berkata, di saat Jinso mengirim pesan itu ke FBI, Jinso sudah tidak berharga lagi bagi Wujing. Wujing akan memukulinya selama 20 menit lalu membunuhnya dan Reddington tidak mau menunggu selama itu. Dan jika Reddington membiarkan Wujing membunuh kontraktornya, maksudnya Qin, Reddington akan kehilangan kepercayaan dari kontraktornya yang lain dan itu akan membuat bisnis Reddington menjadi jelek. Jadi jika Wujing tetap akan bunuh Qin, maka Wujing juga harus membunuh Reddington. Karena jika tidak, Reddington yang akan membunuh Wujing. So if you kill her, you better kill me, or I'm going to kill you. Inilah salah satu kemampuan Reddington yang membuatnya terlihat keren. Karena caranya dia mengintimidasi musuh-musuhnya dengan kata-katanya, yang pada akhirnya Wujing mengurungkan niatnya untuk membunuh Qin dan menyuruh Reddington dan Qin untuk mengikutinya karena dia akan mengeluarkan Qin dan Reddington dengan aman dari pangkalan ini. Di sisi lain, Henry Choi yang ternyata bersama anaknya sedang berada di salah satu proyek bangunannya. Mira Malik berhasil menghubunginya dan mengingatkan tentang situasinya di mana hidup Henry sekarang sedang terancam. Malik pun menyuruh Henry bersembunyi karena Donald dan Malik sebentar lagi akan tiba. Tapi ternyata anak buah Wujing sudah tiba duluan. Henry pun membawa anaknya untuk bersembunyi seperti arahan Malik. Di satu sisi, Ara memberitahu Donald bahwa chip pelacakan yang dipasang di Qin kembali online karena Reddington dan Qin sudah keluar dari pangkalan bersama Wujing.